Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya mengajak kita bersama dengan keluarga untuk bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Nahum pasal 1 ayat 7. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Oleh karena Engkau Allah yang begitu baik dan begitu setia bagi kami. Di mana sepanjang hidup yang kami jalani satu hari ini, kami tetap memandang dan melihat bahwa Engkau Allah yang begitu setia, yang senantiasa memberkati semua yang kami kerjakan. Biarlah itu boleh mendatangkan sukacita dan berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Dan sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai bagian dalam kehidupan kami saat ini. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nahum pasal 1 ayat 7, firman Tuhan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Itulah firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan bersama. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Nahum pasal 1 ayat 7, saya memberikan tema Tuhan itu baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Niniwe jatuh karena perbuatan-perbuatan mereka yang mendukakan hati Tuhan, maka murka dan penghukuman dijatuhkan atas Niniwe. Di tengah-tengah situasi yang mencekam itu, Nahum tampil menyerukan tentang siapa Allah, supaya orang-orang Yehuda tidak salah mengerti tentang Allah. Nahum mengatakan serta menyerukan bahwa Tuhan itu baik. Kebaikannya bersifat kekal dan berlangsung terus-menerus dalam kehidupan manusia tanpa memperhitungkan perilaku dan perbuatan kita sebagai manusia. Kalaupun ada bagian-bagian yang harus dinyatakan Allah berdasarkan otoritasnya atas perbuatan kita, hal itu dipandang sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan manusia. Kemudian, Nahum juga menyerukan, Allah itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Allah mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Allah mengenal kita secara detail dalam seluruh keberadaan kita. Dia mengenal siapa kita, dan Dia akan terus mengasihi, mempedulikan sesuai dengan perjanjiannya. Bahkan semua orang yang telah menaruh iman kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dapatkah juga kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan, dan Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Dengan situasi yang kita hadapi sekarang, penyakit corona yang merajalela menjatuhkan banyak korban. Saudara-saudara kita kehilangan pekerjaan dan sekarang banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan sungguh menakutkan, bahkan memberikan tekanan yang berdampak luar biasa dalam perjalanan hidup kita saat ini, bahkan ke depan. Tentunya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan Dia. Janganlah engkau ragu tentang kebaikannya. Karena kita tahu Allah turut bertindak dalam sejarah perjalanan hidup manusia.
Dia akan mendampingi kita melewati kesulitan ini. Dia akan membebaskan kita dari penyakit ini. Dia akan memenuhi kebutuhan hidup kita dengan cara yang ajaib, dahsyat, dan tak terduga. Hal ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang selalu berlindung kepadanya. Ingatlah bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Karena Tuhan itu baik. Datanglah padanya dan berdoalah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga oleh karena firman-Mu senantiasa datang menyapa kami dengan penuh kasih dan selalu memberikan pengharapan yang besar bahwa dalam keadaan sulit saat ini kami tetap memandang dan melihat bahwa ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup ini, sehingga itulah yang memampukan kami untuk tetap berjuang dan bertahan dalam menjalani situasi yang sulit. Karena kami percaya pertolongan-Mu akan selalu nyata tepat pada waktunya. Dan malam hari ini Tuhan kami datang memohon pertolongan-Mu untuk perlindungan pengasihan Tuhan ketika kami beristirahat bersama dengan keluarga. Sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penuh sukacita. Dan besok pagi kami kembali menerima anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Demikian pun malam ini kami tetap berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih terus mengambil bahagian dalam penanganan COVID-19 ini. Mari Tuhan Engkau mengasihi mereka, Engkau menjaga, melindungi mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan. Supaya dengan campur tangan Tuhan, mereka dimampukan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Kalaupun kami juga mengambil bagian untuk tetap tinggal diam di rumah, Engkau tetap memberkati, supaya kami tetap taat dan setia, sampai penyakit ini dilalukan dari kota kami, dari bangsa dan dunia ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.